Sebagai seorang teman yang baik, kamu pasti selalu ingin menjadi tempat yang nyaman untuk temanmu bercerita dan mencurahkan isi hatinya. Akan tetapi, setiap orang tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda dan tidak menentu. Begitu pula dengan kamu. Ada kalanya, mungkin kamu merasa lelah sehabis bekerja atau sedang di kondisi perasaan yang kurang baik. Sobat 5, ketahuilah kalau menjadi pendengar curhat juga membutuhkan energi loh. Terlebih lagi, kalau kamu adalah pribadi yang memiliki empati tinggi terhadap temanmu. Bisa jadi dengan kondisi mentalmu yang sedang buruk, kamu justru membuat situasi semakin keruh. Jadi akan lebih baik jika kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menerima curhat dari temanmu jika kamu sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Kamu mungkin merasa tidak enak atau takut temanmu akan kesulitan sendirian. Nah, supaya kamu bisa mengkomunikasikannya dengan baik, tonton video ini sampai habis ya. Minlo juga akan kasih tahu kamu cara yang tepat untuk membantu teman kamu yang sedang kesulitan, sekalipun kamu sedang tidak available untuk menemaninya. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas 5 cara menolak teman yang seeking tempat curhat. Curhat ke teman adalah salah satu cara untuk mengurangi perasaan yang tidak nyaman. Meskipun teman bisa memberikan solusi, dengan menceritakan hal yang menyesakkan, seseorang bisa merasa bebannya menjadi lebih ringan. Namun, mendengar hal-hal yang menyedihkan dan mengecewakan tentu memerlukan kondisi fisik maupun mental yang cukup kuat. Oleh sebab itu, kamu bisa menolak permintaan teman yang curhat jika kondisimu tidak memungkinkan. Bagaimana caranya? Ayo kita bahas selengkapnya di video ini. Sebelum menuju ke pembahasan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Berikut ini 5 cara untuk menolak teman yang ingin curhat dengan baik. Walaupun berat, kamu tetap harus bicara sejujurnya perihal kondisimu yang tidak memungkinkan untuk mendengar curhatannya. Alih-alih mengabaikan telepon atau berpura-pura tidak melihat pesannya, kamu bisa langsung berbicara dan mengatakan kondisimu. Sebagai teman yang jujur, kamu dapat menjelaskan kondisi seperti apa yang sedang kamu alami. Tapi, usahakanlah untuk menjelaskannya dengan bahasa yang tepat, baik dan sopan. Ingat bahwa kondisi temanmu sedang tidak baik-baik saja. Menggunakan bahasa yang kasar atau berbicara dengan nada yang tinggi hanya akan memperkeruh suasana saja. Jadi sebaiknya gunakan alasan yang logis dan berikan penjelasan yang baik sehingga kamu bisa menolak tanpa menyinggung perasaan teman kamu. Setelah ditolak, temanmu mungkin merasa sungkan. Makanya, coba tawarkan opsi lain untuk mendengarkan curhatannya. Beberapa orang dengan perasaan tidak enakan cenderung ingin menarik diri setelah mendapatkan penolakan. Kamu tentu tidak ingin berjauhan dengan temanmu, bukan? Dengan menawarkan opsi waktu lain, teman kamu jadi lebih percaya dengan kondisi kamu yang memang sedang tidak siap menjadi pendengar curhatnya. Di sisi lain, cara ini juga menunjukkan sisi kepedulian kamu terhadap teman kamu. Akan tetapi, jangan kecewa jika temanmu menolak tawaranmu untuk mendengar curhatannya di waktu lain. Berikan ruang untuk teman kamu dan hormati keputusannya. Kalau kamu mengenal teman dekat lainnya yang bisa membantu, cobalah untuk merekomendasikannya. Terkadang beberapa teman saling terhubung dalam satu circle yang sama. Kalau kamu mengenal teman lain yang juga dekat dan bisa diajak bicara, bujuklah teman kamu untuk curhat ke teman lainnya. Kamu bisa langsung mengutarakan rekomendasimu pada temanmu yang sedang membutuhkan tempat curhat. Akan tetapi, bukan berarti kamu bisa langsung menghubungi teman yang kamu rekomendasikan ya. Belum tentu teman kamu mau curhat ke teman lain yang bukan kamu. Jadi, cukup berikan rekomendasi teman dekat lainnya dan biarkan teman kamu menghubunginya sendiri. Kalau kamu yang menghubunginya langsung, bisa-bisa sikapmu ini membuat temanmu merasa kurang nyaman. Kalau teman kamu menolak rekomendasi teman lain sebagai tempat curhat, cobalah berikan rekomendasi kegiatan untuk mendistraksi rasa sedihnya. Kamu bisa merekomendasikan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan sendiri, seperti menonton film, membaca buku, mendengarkan musik, atau mencoba menu makanan tertentu. Jika kamu tahu ada game online yang seru, kamu juga bisa merekomendasikannya pada temanmu.
Dengan kegiatan yang menyenangkan, teman kamu jadi bisa mengalihkan fokus sementara dari masalah yang sedang dilaluinya. Terlebih lagi kalau kamu tahu hobi atau kegemaran temanmu, kamu bisa menyarankan temanmu untuk bersenang-senang melakukan hobinya. Rekomendasi kegiatan ini bisa kamu berikan sambil mengulur waktu hingga kamu siap untuk mendengarkan curhatannya. Jangan lupakan untuk menanyakan kondisi temanmu, sekalipun kamu sedang tidak bisa mendengarkan curhatannya. Kalau kondisinya cukup berat, berikan saran kepada temanmu untuk mengunjungi tenaga profesional seperti psikolog. Kini mengunjungi seorang psikolog tidak melulu harus langsung ke klinik. Kamu bisa merekomendasikan konsultasi psikolog online melalui aplikasi kesehatan. Harapannya, teman kamu bisa melakukan konsultasi dan mengurai masalah yang mempengaruhi kondisi mentalnya pada tenaga medis profesional sehingga bisa ditangani secara profesional juga. Cara ini juga bisa membantu kamu untuk lebih tenang dan tidak was-was dengan kondisi temanmu. Bantuan dari psikolog profesional bisa membantu mengurangi beban yang dirasakan dan mendapatkan diagnosis atas permasalahan mental sebagai akibat dari hal buruk yang dilaluinya. Ingat, yang paling penting, kamu mengajak dengan bahasa yang baik dan tidak memaksa ya. Hindari cara berbicara dengan intonasi tinggi yang hanya akan membuat teman kamu merasa lebih terpuruk lagi. Itu dia 5 cara menolak teman yang mencari tempat curhat dengan baik. Walaupun berat untuk menolak permintaannya, tetapi utarakan kondisi kamu dengan sejujurnya. Tawarkan waktu lain untuk curhat, rekomendasikan teman dekat lainnya, berikan saran kegiatan menyenangkan untuk mendistraksi rasa sedihnya, dan sarankan untuk menghubungi psikolog jika kondisinya cukup berat. Kalau kamu punya cara lain nggak Sobat 5? Segitu dulu penjelasan dari Minlo. Sebelum menutup video ini, berikan like, share, dan subscribe ya. Kamu juga bisa ngajak teman kamu ke 5 pilihan tempat healing weekend agar bisa recharge energi, biar bisa semangat lagi. See you on the next video.